Nah, kalaupun nggak ada cacing, nggak ada kroto, bisa kita berikan jangkrik, tetapi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku Sobi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Adi Roza. Beliau berkomentar di video dengan judul emosi tinggi, birahi rendah. Pertanyaan beliau seperti ini, kalau nggak mau mandi sendiri gimana Om? Burung saya emosi tinggi tapi mandinya seminggu 1 kali. Oke. Terima kasih dahulu untuk Omnya sudah mau mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar. Jadi untuk kondisi burung Omnya ini dia itu fighter tinggi. Ditambah burung ini nggak mau mandi sendiri, ya dimandiin dong Om. Gimana? Ya dikebyur. Enggak ya? Emang manusia kalau dikebyur. Jadi nggak mau mandi sendiri itu dalam artian seperti apa Om? Dia nggak mau masuk karamba atau gimana? Atau dia itu masuk karamba tapi nggak mau jebur atau gimana? Kalau dengan seperti itu ya kita bisa akalin dengan diberikan cepuk di dalam kandang dia ya. Cepuknya seperti apa ya kita sesuaikan asal bisa masuk agar lebih yang penting lebar saja, jangan terlalu tinggi. Pokoknya intinya dia itu agar mandi. Nah, kalau bisa burung ini ya mandinya harus berkualitas. Mandi yang berkualitas itu seperti apa yang tentunya kita bisa cek. Ketika dia itu mandi sampai dia itu puas ya. Nah, kita pasti tahu lah ya, sebagai pemain burung itu pasti tahu. Burung ini sudah mandi berkualitas. Burung ini mandi kucing. Ya. Jadi intinya kalau burung merpati yang fighter tinggi, nah di situ kita bisa cek untuk mandinya, kita tentunya harus naikkan agar semakin tidak tinggi karena fighter tinggi itu berhubungan erat dengan suhu tubuhnya itu yang meningkat drastis di luar kebutuhan dia ya, karena untuk suhu sendiri nantinya kalau terlalu tinggi dia itu akan banyak menguras energi. Dalam artian ketika burung ini fighter tinggi kemudian tidak dibekali ya stamina yang kuat di situ, birahinya yang kuat di situ. Nah, di situ akan mengibatkan burung cia ketika di rumah, ketika di gantangan, burung akan lowo, akan nyerang lawan seperti itu ya. Itu bisa terjadi dikarenakan burung ini emosinya tinggi, fighternya tinggi, tapi tidak dibekali dengan stamina yang mumpuni. Itu ya Om ya. Jadi gimana dia itu nggak mau mandinya itu seperti apa? Nanti bisa diakali lah ya. Kemudian untuk bagaimana sih cara memandikan burung itu yang susah mandi ya, sering saya bahas di situ. Omnya nanti bisa cek sendiri di video di channel ini gitu ya. Jadi untuk intinya kita itu sabar. Intinya cuma sabar lah ya. Untuk gimana sih memandikan burung itu? Karena mandi itu memang nggak jauh-jauh yang namanya adalah kebiasaan. Kalau kita itu sering membiasakan, kemudian di situ kita sabar ya, burung itu lama-lama akan merasa butuh mandi, makanya dia itu akan mau mandi. Padahal sebelumnya dia itu nggak mau mandi, takut. Jangankan kok mandi nyebur ke karamba, masuk ke karamba aja dia takut dia, karena itu dia itu nggak belum terbiasa. Jadi semuanya itu tinggal kebiasaan. Kalau sudah terbiasa, dia butuh, dia mau, dia nyebrung. Itu ya. Kemudian kok kalau dia omnya ini nggak sabar memandikan di karamba itu, ya bisa dikasih cepuk. Karena apa? Saya selalu menyarankan untuk burung merpati itu mandinya itu di karamba. Di situ saya punya alasan agar apa? Berkualitas. Ya tahu sendirilah ya, burung ketika mandi di karamba itu akan lebih puas ketimbang dia itu disemprot, ketika dia itu dicepuk seperti itu ya. Nah, dari mana dia itu akan memenuhi suhu yang kita tujuannya adalah turun, padahal di situ emosinya tinggi. Kalau mandinya itu tidak berkualitas, mandinya cuma mandi kucing, nah itu kan berarti rawatan itu kita kurang tepat. Itu ya Om ya. Kemudian lagi burung ini juga ketika dia itu fighter tinggi ya,
Kemudian tentunya adalah kita berikan extra foodingnya itu jangan yang keras-keras, mungkin Hongkong itu jangan, yang pertama. Nah itu jangan kemudian kita berikan banyak karena extra fooding, jangkrik pokoknya seperti itu. Ketika masuk dia itu diproses melalui sistem metabolisme tubuh, yaitu diserap. Di situ akan menimbulkan suhu badan yang panas. Kemudian tentunya adalah semakin naik juga suhu tubuhnya. Nah caranya kemana? Kita bisa ganti ya. Kita bisa ganti dengan extra fooding yang lain, misalkan kroto, misalkan cacing, misalkan ulet bambu, begitu. Kemudian untuk ketika kita memberikan jangkrik, nggak ada di sini kroto om, ya jangkrik itu ya bisa dipotong ataupun dilepas ataupun dihilangkan untuk kepalanya. Jadi kita bisa kasih perutnya saja. Di situ teksturnya lebih lembut lah ya. Ketika kita berikan perutnya saja. Nah, di situ kan yang keras kan kepalanya ya teman-teman ya. Di situ ya tentunya beda lah ketika masuk itu efek dari suhu tubuh ini nggak terlalu signifikan ketika kita berikan kroto ataupun cacing ataupun perutnya saja. Ya, perut jangkrik ini loh teman-teman. Itu ya Om ya. Jadi ya di situ kita simpulkan adalah dua rawatan. Yang pertama adalah mandinya ya. Gimana nggak mau mandi ya, kita cari solusinya. Dengan cara apa? Kita harus sabar dahulu. Sabar nggak kita? Kalau nggak sabar ya sudah, berikan cepuk ya, cepuk yang besar. Intinya harus juga berkualitas. Caranya bagaimana? Yang kita dia mau mandi kok Om, dicepuk di dalam kandang itu. Nah, gimana agar berkualitas ya? Kita sambil tungguin di situ. Dia nyemplung di situ otomatis kan cepuknya ya, airnya itu berkurang. Nah, di situ kita bisa tambahin lagi ya gitu ya. Jadi biar dia itu puas, sampai puas dianya mandinya walaupun itu dicepuk. Ya. Tapi kalau kita benar-benar memang niat, memang kita sabar ya, kita carilah ya gimana dia itu mandinya itu di karamba. Ya, kemudian lagi untuk rawatannya tentunya kita bisa mengimbangi juga untuk pengumpulan kita sering berikan itu di pagi hari ya teman-teman ya. Jadi itu rutin, itu bagus untuk burung yang fighter tinggi seperti ini agar sedikit meredam lah ya suhu tubuhnya gitu ya. Ketika subuh kan ataupun pagi kan di situ adalah udaranya seger, dingin gitu ya. Nah, di situ bisa mengimbangkan suhu yang ada di dalam tubuh. Ya, itu ya untuk poin yang terutama adalah mandinya. Kemudian yang kedua adalah extra foodingnya. Kita bisa turunkan di situ, ya. Ini untuk jumlahnya. Kemudian jenisnya kita cari extra fooding yang teksturnya itu banyak airnya. Di situ bisa cacing, di situ bisa kroto. Kalau bisa kroto itu yang besar itu loh Om, itu kan lebih banyak airnya. Nah, kalaupun nggak ada cacing, nggak ada kroto, bisa kita berikan jangkrik, tetapi kita berikan saja perutnya saja, gitu ya. Oke ya, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup itu dulu. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.